kita akan berbincang bersama dengan wartawan utama Alit Wiratmaja. Pak Alit, selamat malam. Selamat malam Mas Teddy. Baik. Pak Alit, bicara soal rencana kenaikan harga BBM ini nampaknya betul-betul sudah kuat sinyalnya. Lantas ketika memang melihat masyarakat yang nantinya tidak akan pro tapi kebanyakan kontranya, Pak Alit, bagaimana kemudian Pak Alit melihat fenomena masyarakat yang nantinya akan muncul gejolak di situ? Ya Mas Teddy dan para pendengar, saya kira sekarang ini kan memang wacana dari pemerintah tentu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ya kepada masyarakat bahwa ada rencana untuk menaikkan harga pertalite dan solar ya. Tentu ini dasar pertimbangannya saya kira sangat kuat juga ya, bahwa pertama ya seperti kita ketahui alasan pertama adalah karena kan kenaikan harga minyak mentah ya, bahwa terjadi kenaikan sekitar 24% ya, jadi menjadi 106,73 US dollar per barrel. Nah ini juga memicu kenaikan tadi. Yang kedua adalah dari sisi tensi global ya, negara-negara produsen minyak di negara-negara Timur Tengah. Nah itu juga secara tensi geopolitik yang sangat tinggi ya, sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi suplai minyak. Nah, yang ketiga adalah membengkaknya APBN, subsidi APBN untuk APBN untuk dan solar. Nah, sehingga perlu disesuaikan harganya. Nah, ini istilahnya disesuaikan, bukan dinaikkan ya, disesuaikan. Nah, tentu ketika terjadi seperti ini, memang sebagian ada penolakan ya, Mas. Jadi ya bahwa apakah ada cara lain? Ya, ada cara lain. Tentu saya katakan di pembuka tadi bahwa perlu dikaji secara holistik. Yang kedua adalah dari pemerintah tentu menurut DPR katanya belum menyampaikan rencana kenaikan ini kepada DPR. Nah ini tentu harapannya adalah DPR bisa juga melihat, memandang bagaimana kepentingan rakyat ya, bahwa apakah memang dapat disetujui ya untuk kenaikan harga BBM ini ya. Nah ini karena DPR belum menerima ya, tentu kita tunggu apakah DPR juga akan setuju untuk kenaikan harga pertalite dan harga solar. Nah solusi apa? Nah solusinya adalah kalau menurut saya pertama adalah kalau bisa belum jangan dinaikkan dulu, karena kondisi sekarang kan masih baru recovery setelah pandemi ini ya. Jadi pasca pandemi ini kan baru mulai recovery. Jadi beban berat dari sisi daya beli masyarakat akan menurun ya, konsumsi masyarakat juga akan menurun ya. Sehingga apa solusinya? Solusinya adalah yang disampaikan juga oleh sejumlah ahli, bahwa bagaimana kebijakan pengurangan subsidi BBM itu adalah diprioritaskan kepada sepeda motor dan angkutan umum yang boleh menggunakan pertalite dan solar, gitu ya. Sementara kendaraan yang lain tentu menggunakan Pertamax ke atas. Kenapa? Karena 70% pengguna dari pertalite dan solar ini adalah tentu kelas menengah ke bawah. Nah ini sehingga ini mesti mendapat perhatian gitu ya, sehingga rakyat yang sebagian besar ya masih tetap menikmati dengan harga subsidi yang ada. Nah, upaya lain apa untuk mengurangi membengkaknya subsidi BBM ini adalah dengan tentu berkaitan dengan implementasi penggunaan energi baru terbarukan, ya, khususnya misalnya biodiesel 40 atau biodiesel 35 ya, campuran antara diesel dengan kelapa sawit. Nah ini kan harus segera mestinya sudah dilaksanakan di Juli ini, nampaknya akan mundur sampai akhir tahun ini. Nah ini bagian dari bagaimana mengurangi subsidi tadi, sehingga bisa ada penggunaan energi terbarukan yang bisa dikembangkan oleh negara kita. Demikian Mas Teddy. Ya, bicara soal beban negara yang sudah menanggung subsidi sedemikian besar, sedemikian berat, apakah memang sesungguhnya kalau masyarakat ini menilik lebih jauh, paham betul Pak Alit bahwasanya
APBN kita itu sudah menanggung banyak untuk BBM bersubsidi. Jadi ketika dinaikkan ini rasanya sudah menjadi momen yang pas agar ke depan perekonomian nasional ini bisa lebih terselamatkan. Jadi literasi ekonomi masyarakat sendiri sudahkah sampai ke sana, Pak Alit? Ya, tentu masyarakat kan inginnya apa yang termurah ya, artinya bagaimana dengan penghasilan mereka yang pas-pasan juga, jadi bisa menggunakan energi ini dengan efisien, dengan bermanfaat tentu ya. Tentu masyarakat memahami ya sebagian ya bahwa bagaimana negara dalam kondisi seperti sekarang ini ya tentu anggaran itu membengkak ya, yang tentu tujuan pemerintah negara adalah juga bagaimana ketika subsidi dikurangi maka anggaran yang membengkak ini kan bisa dipergunakan secara optimal untuk pembangunan bidang lain ya, apakah di pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, tujuannya kan ke sana dari sisi pemerintah. Nah, ini memang perlu dikomunikasikan dengan rakyat oleh pemerintah kepada rakyat, dikomunikasikan alasan-alasan tadi. Nah, yang lain yang perlu dikomunikasikan dan harus dijaga adalah stabilitas harga. Nah, ini penting. Stabilitas harga bahan pokok ya, itu yang paling penting ya, sehingga tidak terjadi gejolak sisi harga yang meningkatnya berbagai harga komoditi yang tentu kita lihat sekarang ini juga ya Mas Teddy, dengan kenaikan harga beberapa harga komoditas impor itu kan naik hampir 2 kali lipat ya, seperti apa? Seperti misal gandum, kedelai aja naik ya, harga daging sapi naik. Nah, ini kan berimbas langsung kepada rakyat. Nah, ini memang ini yang harus dikomunikasikan, disampaikan kepada rakyat bahwa pemerintah pun mengalami dilematis. Ya, menurut saya dilematis ya. Dilematis di satu sisi bagaimana menyelamatkan masyarakat untuk menuju kepada sejahtera, tapi jangan sampai memiskinkan dari kenaikan harga ini kan nanti angka kemiskinan dia juga akan meningkat ya, menurut beberapa data yang disampaikan. Kalau terjadi kenaikan ini juga angka kemiskinan akan dikhawatirkan akan meningkat karena inflasinya juga akan naik menjadi sekitar 6,2%. Nah, ini juga sangat tidak baik ya, tidak sehat begitu kira-kira, Mas Teddy. Ya, Mbak Alit, bicara soal BBM bersubsidi, di sini kan memang sudah diberikan amanah kepada Pertamina begitu ya untuk menyalurkan BBM bersubsidi seperti jenis Pertalite maupun biosolar. Skenario yang sudah coba diatur agar BBM tepat sasaran adalah dengan membuat kebijakan bahwa ketika BBM ini yang bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke My Pertamina. Sesungguhnya skenario yang seperti ini sesungguhnya bisa betul-betul efektifkah Pak Alit, atau memang hanya membuat masyarakat menengah ke bawah ini jadi semakin kesusahan untuk mengaksesnya? Ya, ini nampaknya belum tersosialisasi dengan baik ya, belum banyak yang menggunakan pendaftaran secara online seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya di SPBU untuk bagaimana mereka mengatur yang boleh menggunakan Pertalite itu hanya dengan solar, itu hanya sepeda motor dan angkutan umum. Nah, ini kebijakan ini yang langsung bisa diterapkan ya, karena SPBU saya kira siap mereka untuk membatasi itu. Jadi contohnya misalnya begini, saya pernah mau membeli Pertalite, ada SPBU, Bapak nggak boleh ini menggunakan plat merah pakai Pertalite, harus Pertamax. Jadi diarahkan ke Pertamax, jadi bukan Pertalite. Nah, ini model ini, pengawasan ini oleh SPBU ini sangat tepat gitu. Saya kira kalau ada kebijakan bahwa kaitan dengan hanya boleh sepeda motor dengan solar itu adalah untuk angkutan umum dan hanya sepeda motor, itu saya kira menurut saya akan sangat efektif ya. Karena apa? Karena 60% penggunaan Pertalite dan menurut data ya, 60% penggunaan Pertalite dan solar ini justru dipergunakan oleh kelompok menengah ke atas gitu. Yeah. Jadi tidak di level menengah ke bawah begitu ya. Nah, sehingga kalau betul-betul diterapkan dengan pola di SPBU
Pertalite hanya dibuka untuk dan solar dibuka untuk ke sepeda motor dan angkutan umum. Nah ini juga menurut saya akan sangat efektif ya. Walaupun sekarang kita lihat di beberapa tempat ada demo tentang solar ya, kenaikan solar ya di beberapa tempat ya, termasuk demo menolak lah kenaikan harga solar ini. Nah ini juga mesti mendapat perhatian dari pemerintah ya, sehingga bagaimana pemerintah dengan DPR berkaitan khusus dengan Pertalite dan solar ini supaya menjadi keputusan yang tepat gitu, sehingga bisa menenteramkan lah masyarakat ini. Walaupun berita yang berkembang sekarang kan lebih banyak soal kasus Ferdi Sambo ya. Tapi kelihatan kaitan dengan harga BBM ini juga akan menjadi bahasan yang menarik juga bagi kita ya, untuk bagaimana karena ini akan menentukan bagaimana harga-harga nanti akan meningkat, harga transportasi akan meningkat. Itu multiplier efeknya kan sangat luar biasa ya ketika ada kenaikan Pertalite dan solar ini ya Mas. Baik. Jadi ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Alit sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga ini juga menjadi awareness bagi masyarakat